Acceptance atau penerimaan ialah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Adapun kata atau kalimat yang digunakan oleh konselor yaitu "oh iya", kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari acceptance. Akhir-akhir ini saya kurang semangat belajar. Oh iya? Kenapa begitu? Restatement atau pengulangan. Ini merupakan teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan konseli sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Tujuannya yaitu untuk menemukan kembali inti dari masalah yang disampaikan oleh konseli. Berikut adalah contoh dari restatement. Belakangan ini saya sekolah, saya seperti sekolah. Kamu baru sekolah? Paraphrasing adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti dari ucapan-ucapan konseli. Adapun kata atau kalimat yang digunakan dalam paraphrasing adalah nampaknya yang Anda katakan. Jika Anda berpikiran bahwa menurut Anda mengatakan bahwa Anda. Marilah kita lihat contohnya pada video berikut. Saya baru sekolah, apalagi kalau saya pergi pada saya dan teman-teman. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu itu sudah mulai bosan ya kalau belajar itu. Terus karena di kelas kamu juga udah kelihatan gak peduli lagi terhadap kamu sama teman-teman. Structuring atau pembatasan. Teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batasan-batasan waktu agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Kita lihat contohnya dalam video berikut. Ini saya sedang menghadapi masalah dalam keluarga saya ingin membicarakan hal ini kepada beliau. Sebab masalah ini dapat mengganggu saya dan teman saya dalam belajar ibu. Oke, bagus. Kamu ingin menceritakan masalah kamu ke ibu, tapi perlu kita ingat bahwa kita hanya mempunyai waktu 20 menit. Karena di jam 11 ibu itu ada jadwal mengajar, jadi kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dan kamu ceritakan masalah kamu ke ibu. Leading atau pengarahan, yaitu teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseli dari satu hal ke hal yang lain secara langsung, atau keterampilan bertanya, seperti kata yang digunakan oleh konselor itu, coba ceritakan, coba jelaskan, bagaimanakah? Kita simak contohnya pada video berikut. Bu, 2 hari yang lalu saya belum sekolah dan kepala sekolah minta saya belum sekolah. Oh, seperti itu. Sekarang coba kamu ceritakan kepada ibu mengenai hal itu. Reflection of feeling atau pemantulan perasaan, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli. Kata yang digunakan konselor kepada konseli yaitu nampaknya Anda, sepertinya Anda. Mari kita lihat contoh reflection of feeling. Di kelas saya dengan anak-anak saya bolos dan di rumah yang mengabulkan kita jalan ke kelas. Nampaknya dengan kejadian seperti itu kamu nampak geram ya dan kesal. Silence atau diam. Tidak ada interaksi antara konselor dengan konseli, maka akan terjadi suasana yang hening. Karena setelah konseli bercerita dengan begitu banyaknya, konselor akan diam untuk memberikan kesempatan pada konseli untuk istirahat sejenak setelah menumpahkan perasaannya. Dan konselor hanya mengangguk-angguk dan tidak merespon apa-apa. Summary, ringkasan atau kesimpulan. Teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai berbagai apa yang telah dikemukakan konseli pada proses komunikasi konseling. Adapun kata kalimat yang dikatakan oleh konselor kepada konseli yaitu
seperti sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita dari awal hingga akhir pembicaraan kita. Mari kita lihat pada video berikut. Baik, dari awal hingga akhir, tadi kamu sudah menceritakan masalah kamu kepada ibu mengenai bolos sekolah. Dan kamu itu harus berubah. Dan kamu harus ingatkan niat kamu bahwa kamu belajar ke sekolah itu untuk menjadi orang yang sukses. Oke? Teknik terakhir adalah termination atau pengakhiran, yaitu keterampilan yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Adapun kata yang digunakan yaitu baik, waktu telah menunjukkan. Sesuai dengan kesepakatan, tidak terasa sudah beberapa menit. Sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Kemudian, contoh dari termination adalah sebagai berikut. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, ibu juga harus mengajar. Jadi bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya jika kamu ingin menceritakan pesan kamu lagi kepada ibu. Saya jadi masuk kelas. Sama-sama.